Baru saja si jago merah mereda amarahnya. Los Angeles kini dihantui bencana baru, abu beracun menyebar karena angin kencang kebakaran. Ribuan warga California Selatan diminta untuk waspada dan segera mengungsi karena kebakaran yang melanda wilayah tersebut masih terus berlangsung. Beberapa wilayah bahkan saat ini berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Kini, bahaya baru mengancam di tengah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles. Petugas kesehatan mendesak semua orang untuk mengenakan masker karena angin berpotensi menyebarkan abu beracun. Anish Mahajan dari Departemen Kesehatan Masyarakat setempat menyebut abu yang terbang bukan sekadar tanah. Menurutnya, debu halus tersebut berbahaya karena dapat mengiritasi atau membahayakan sistem pernapasan serta bagian tubuh lainnya tempat itu mendarat. 3 hal aneh dalam kebakaran Los Angeles, salah satunya dari omongan Trump. Kebakaran Los Angeles baru-baru ini telah memicu kehebohan di dunia. Sebagian di antaranya mengungkap beberapa keanehan yang terjadi dalam insiden tersebut. Diberitakan sebelumnya, kebakaran dahsyat melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat (AS) sejak Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025, waktu setempat. Peristiwa mengerikan di sana telah menyebabkan kerugian besar dan kerusakan yang parah. Terlepas dari itu, muncul sejumlah keanehan yang terjadi dalam kebakaran Los Angeles. Berikut ini beberapa di antaranya yang bisa diketahui. Hal aneh dalam kebakaran Los Angeles. 1. Perusahaan asuransi sempat menghentikan perlindungan kebakaran. Berbagai spekulasi liar muncul setelah insiden kebakaran besar di Los Angeles. Di antaranya ada yang menyebut kebakaran itu sengaja direncanakan untuk menciptakan kota baru di sana. Melihat potensi kebakaran yang memang disengaja, ada beberapa temuan baru yang mendukung teori tersebut. Contohnya adalah keanehan soal perusahaan asuransi di sana yang membatalkan perlindungannya beberapa bulan yang lalu. Mengutip Euronews, ribuan pembaruan polis asuransi telah ditolak hanya dalam setahun terakhir di Pacific Palisades, lingkungan yang hampir setiap rumah di sana hancur akibat kebakaran baru-baru ini. Salah satu contoh perusahaannya adalah State Farm yang disebutkan sudah membatalkan 1.600 polis asuransi di Palisades pada Juli tahun 2024, dan lebih dari 2.000 lagi di wilayah Los Angeles lainnya. Situasi yang sama juga dialami perusahaan asuransi besar lainnya di wilayah tersebut. Menurut data dari Departemen Asuransi California, antara tahun 2020 dan 2022, perusahaan asuransi menolak memperbarui 2,8 juta polis asuransi pemilik rumah di negara bagian tersebut dengan lebih dari setengah juta polis asuransi berada di Los Angeles County. Hal tersebut memperkuat teori disengajanya kebakaran Los Angeles baru-baru ini. Demi menghindari tuntutan klaim asuransi yang besar karena kebakaran, mereka memilih membatalkan perlindungannya secara bertahap, tepat sebelum bencana terjadi. 2. Pasokan air macet selama kebakaran. Di tengah berkobarnya api di Los Angeles, petugas di sana berjuang memadamkannya sekuat tenaga. Namun, usaha mereka disulitkan karena beberapa faktor, termasuk pasokan air yang rendah. Mengutip Al Jazeera, upaya penyelamatan di Palisades terhambat oleh rendahnya tekanan pasokan air di daerah tinggi. Dilaporkan, sebelumnya Los Angeles menerima pasokan air dari total 114 tangki yang semuanya telah terisi penuh sebelum kebakaran. Namun, Janice Quinones selaku Kepala Eksekutif Departemen Air dan Listrik Los Angeles mengatakan tangki air di Palisades telah habis sebelum semua api padam. Nah, cadangan air yang terletak di dataran rendah membuat mereka sulit mengisi ulang tangki. Sementara untuk masalah hidran kebakaran, statusnya tidak cukup mumpuni untuk memadamkan api di ratusan rumah. 3. Kebakaran terjadi setelah Trump ancam. Jadikan Timur Tengah neraka. Selain teori akan dibangunkan kota baru di sisa-sisa Los Angeles, ada juga beberapa orang yang menghubungkan kebakaran di sana dengan ancaman Donald Trump sebelumnya untuk menjadikan Timur Tengah neraka. Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melontarkan pernyataan bernada ancaman dengan menyatakan, neraka akan terjadi di Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan semua sandera Israel yang ditawan di Gaza sebelum dia dilantik pada tanggal 20 Januari. Peringatan Trump itu diungkap pada Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025. Menariknya, di hari yang sama terjadi kebakaran dahsyat melanda Los Angeles yang digambarkan media-media asing seperti neraka. Media-media Iran bahkan menggambarkan kebakaran Los Angeles sebagai murka Tuhan dan hukuman atas dukungan AS kepada Israel dalam penghancuran jalur Gaza, Palestina. Itulah beberapa hal aneh dalam insiden kebakaran Los Angeles baru-baru ini. Klarifikasi Uya Kuya usai ditegur saat buat konten di lokasi kebakaran Los Angeles.
Pembawa acara Surya Utama, atau yang dikenal sebagai Uya Kuya, memberikan klarifikasi terkait video viral yang menunjukkan dirinya ditegur saat membuat konten di depan sebuah rumah yang terbakar di Los Angeles. Dalam video tersebut, seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah sekaligus korban kebakaran terlihat menegur Uya. Uya menjelaskan bahwa tujuan pembuatan video tersebut sebenarnya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di Indonesia, mengenai kondisi lokasi kebakaran di Los Angeles. Kami hanya ingin memberikan informasi kepada beberapa orang Indonesia, termasuk wartawan Indonesia, yang meminta gambar atau video kondisi di sana. Video itu juga tidak diunggah di YouTube atau TikTok kami, sama sekali tidak ada, ujar Uya Kuya kepada Kompas.com melalui telepon, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Uya juga menyebut bahwa banyak foto dan video hoaks yang beredar terkait kebakaran tersebut, sehingga dia merasa perlu memberikan informasi yang akurat. Soal kebakaran ini kan banyak foto-foto palsu atau yang dihasilkan AI. Jadi, sebenarnya kami hanya membantu memberikan gambaran situasi kepada teman-teman yang memintanya, kata Uya. Namun, Uya mengakui bahwa saat proses pengambilan gambar berlangsung, ada seseorang yang menegur dan meminta agar konten tersebut dihentikan. Uya pun langsung mematuhi permintaan itu dan menghapus video yang telah diambil. Kebetulan pas kita lagi bikin video, orang tersebut datang, mungkin baru sampai dari luar. Ketika dia bilang untuk berhenti merekam, kami langsung berhenti dan menghapus videonya, jelas Uya. Setelah mendapat teguran, Uya memastikan dirinya telah meminta maaf kepada orang tersebut. Di video itu kan sudah jelas, begitu dia bilang sesuatu, kami langsung bilang, oh iya, maaf, dan langsung pergi. Kami juga bilang bahwa kami mengerti dan meminta maaf, tambahnya. Uya menduga bahwa orang tersebut mengira pembuatan konten itu dilakukan untuk memanfaatkan situasi atau mencari keuntungan. Namun, ia menegaskan bahwa tujuannya hanyalah memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Mungkin dia pikir kami ini scammer yang memanfaatkan situasi, karena kami berbicara dalam bahasa Indonesia, jadi dia tidak mengerti. Mereka mungkin mengira kami memanfaatkan rumah-rumah korban untuk mencari donasi, ujar Uya. Uya juga memastikan bahwa ia telah meminta izin kepada pihak kepolisian setempat hingga FBI sebelum merekam video tersebut. Di sana ada polisi dan FBI yang memberikan izin untuk mengambil gambar selama tidak masuk ke area rumah yang sudah diberi garis kuning, ungkap Uya. Dan pada dasarnya, lokasi itu adalah area publik yang terbuka, di mana ada puluhan hingga ratusan orang lainnya yang juga berada di sana. Lihat aja ada video orang lewat pulang balik, dan di sebelah saya juga ada TV, tambah Uya.